Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen penguji, serta teman-teman yang saya cintai. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Farah Nadila Sari. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kasus mandiri dengan judul indikasi infeksi Afibacterium paragalinarum dan virus Fowlpox serta investasi Leperoskaponis, Menacanthus tramineus, dan Celopsites meleagridis pada kalkun umur 1 bulan dengan nomor protokol A55. Berikut adalah riwayat kasus, yaitu nomor protokol A55, hewan kalkun Royal Plum umur 1 bulan milik Bapak Rianto yang beralamat di Wonokromo Pleret, Bantul, dan hewan dilakukan nekropsi pada tanggal 3 Maret 2020. Anamnesa, populasi kalkun 150 ekor dengan morbiditas 50%, mortalitas 30% dalam waktu 8 hari. Kandang berupa semi-closed house, dan pakan yang diberikan berupa crumble yang dicampur dengan tanaman eceng gondok, tomat, lele rebus, kemudian minum berasal dari PDAM. Kalkun belum pernah dilakukan vaksinasi dan diberi obat cacing, serta pada hewan yang sakit tidak dipisahkan kandangnya. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2020 dilakukan injeksi vitamin B kompleks pada kalkun A55. Kalkun A55 mengalami gejala klinis yaitu lemas, sulit bernapas, tidak nafsu makan, fasialnya membengkak, mata menutup, kemudian keluar leleran seromukoid dari hidung dan mata sejak 1 hari sebelum dilakukan nekropsi. Kemudian terdapat nodul pada bagian membran mukosa mulut dan bagian kulit. Berikut adalah keadaan dari ayam kalkun A55 sebelum dilakukan nekropsi. Berikut adalah kondisi dari kandang kalkun A55, di mana kandangnya berupa kandang semi-closed house. Berikut adalah hasil pemeriksaan fisik, di mana pada bagian hidung ketika ditekan maka akan keluar leleran berupa seromukoid. Kemudian pada bagian mulut ketika dibuka, ditemukan adanya lesi nodul berwarna putih dan adanya eksudat mengkeju. Kemudian pada bagian daerah fasial, ditemukan adanya kebengkakan serta mata yang menutup. Lalu ditemukan juga adanya krusta dan nodul berwarna kelabu. Selanjutnya adalah pemeriksaan patologi anatomi. Berikut adalah perubahan makroskopis pada bagian palpebra dari kalkun dengan nomor protokol A55, di mana pada bagian mata yang menutup, ketika dibuka akan keluar leleran berupa seromukoid. Berikut adalah histopatologi organ konjungtiva dari kalkun dengan nomor protokol A55. Pada bagian lapisan substansia propria, ditemukan adanya infiltrasi sel mononuklear serta adanya infiltrasi dari sel polimorfonuklear. Kemudian juga ditemukan adanya hemoragi. Pada bagian lumen, menunjukkan adanya akumulasi heterofil. Kemudian, berikut adalah histopatologi dari konjungtiva pada ayam yang terinfeksi Afibacterium paragalinarum menurut literatur. Yakni pada bagian substansia tropianya menunjukkan adanya infiltrasi dari heterofil dan infiltrasi dari sel mononuklear. Berikutnya adalah pemeriksaan organ kulit dari kalkun dengan nomor protokol A55 secara makroskopis pada daerah fasial menunjukkan adanya krusta dan nodul yang berwarna kelabu. Serta berikut adalah bagian kulit daerah punggung juga menunjukkan adanya nodul yang berwarna kuning keabuan. Pemeriksaan histopatologi kulit dari kalkun dengan nomor protokol A55 menunjukkan adanya parakeratosis pada stratum corneum, kemudian adanya infiltrasi dari sel polimorfonuklear dan mononuklear pada bagian dermis,
Kemudian, berikut adalah pemeriksaan histopatologi organ kulit menurut literatur, yakni pada bagian stratum corneum terjadi parakeratosis, dan pada bagian epidermis menunjukkan adanya degenerasi vakuolar yang di dalamnya terdapat benda inklusi intrasitoplasmik eosinofilik. Benda inklusi intrasitoplasmik eosinofilik atau disebut juga dengan Bollinger Body belum ditemukan pada gambar dari histopatologi kalkun dengan nomor protokol A55 karena belum sempat dilakukan pengambilan gambar dari perbesaran yang lebih kuat. Berikut adalah perubahan makroskopis dari organ membran mukosa mulut kalkun dengan nomor protokol A55, yakni ditemukan adanya nodul serta adanya nekrosis mengkeju atau nekrosis caseous yang berwarna kekuningan. Kemudian berikut adalah histopatologi dari membran mukosa mulut kalkun dengan nomor protokol A55, di mana pada bagian epitel menunjukkan adanya nekrosis disertai dengan infiltrasi dari sel polimorfonuklear dan mononuklear, serta di bagian nekrosisnya juga terdapat adanya bacterial clump, di mana bacterial clump ini terjadi karena adanya kolonisasi dari infeksi sekunder bakteri. Nah, kemudian pada bagian lamina propria juga menunjukkan adanya infiltrasi dari sel radang polimorfonuklear dan mononuklear. Kemudian, berikut adalah histopatologi dari membran mukosa mulut kalkun menurut literatur yang terinfeksi dari virus pox bentuk dipteritik, di mana menunjukkan adanya degenerasi atau hiperplasia sel, serta adanya benda inklusi intrasitoplasmik eosinofilik. Adanya benda inklusi intrasitoplasmik eosinofilik baik pada organ mulut maupun organ kulit terjadi karena virus pox akan mengalami replikasi pada bagian sitoplasma dari sel yang terinfeksi yang kemudian akan mengalami proliferasi dan degenerasi dan secara makroskopis akan membentuk nodul. Selanjutnya, pemeriksaan organ sinus dari kalkun dengan nomor protokol A55, yaitu perubahan makroskopisnya bagian chamber nasal atau ruang nasal ini menunjukkan adanya exudat caseus. Begitu pula pada sinus intraorbital juga menunjukkan adanya exudat caseus. Berikut adalah pemeriksaan histopatologi dari organ sinus kalkun dengan nomor protokol A55, di mana pada bagian mukosa dari sinus middle chamber ditemukan adanya penebalan. Kemudian, pada bagian lumen juga ditemukan adanya nekrosis serta debris dan infiltrasi dari heterofil dan makrofag. Begitu pula pada bagian lumen dari sinus intraorbitalis juga ditemukan adanya eksudat disertai debris sel dan infiltrasi dari heterofil dan makrofag. Berikut adalah organ sinus dari ayam yang terinfeksi Avibacterium paragalinarum, di mana pada bagian, menurut literatur, di mana pada bagian mukosa terjadi penebalan dan hiperplasia, kemudian pada bagian lumen dari sinus infraorbitalis juga terdapat eksudat yang berisi sel debris, kemudian infiltrasi dari sel radang polimorfonuklear dan mononuklear, serta adanya hemoragi. Berikut adalah perubahan secara makroskopis dari trakea kalkun dengan nomor protokol A55 yang ditemukan adanya exudat serus pada lumen. Secara mikroskopis, pada organ trakea, di bagian epitel dan glandula mukosa ditemukan adanya hiperplasia sel. Perubahan histopatologi dari trakea ayam yang mengalami infeksi Avibacterium paragalinarum pada bagian epitel dan glandula mukosanya menunjukkan adanya penebalan, infiltrasi sel polimorfonuklear dan mononuklear, serta terjadi hiperplasia dan hipertrofi dari
epitel sel, dan glandula mukosa. Kemudian pada intestinum dari kalkun dengan nomor protokol A55 secara makroskopis menunjukkan adanya hiperemi serta ditemukan adanya cacing nematoda pada intestinum baik duodenum, jejunum, dan ileum. Berikut adalah perubahan histopatologi jejunum dari kalkun dengan nomor protokol A55 yang menunjukkan adanya potongan Ascaridia galli pada bagian lumen jejunum. Berikut adalah perubahan histopatologi pada ayam yang mengalami Ascaridiasis, di mana ditemukannya potongan cacing dari Ascaridia galli pada bagian lumen. Kemudian, secara histopatologi juga kalkun dengan nomor A55 juga ditemukan adanya erosi pada villi intestinum. Pada bagian mukosa intestinum juga ditemukan adanya infiltrasi dari makrofag serta adanya infiltrasi heterofil. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan patologi anatomi baik secara makroskopik dan mikroskopik, maka kalkun dengan nomor protokol A55 mengalami konjungtivitis, dermatitis, sinusitis, trakeitis, stomatitis, serta enteritis parasitika. Selanjutnya adalah pemeriksaan mikrobiologi. Yang pertama adalah pemeriksaan bakteri, di mana bakteri diisolasi dari swab nasal. Kemudian diinokulasikan pada plat agar coklat, di mana plat agar coklat ini dia dapat menghasilkan faktor X dan faktor V yang dibutuhkan Avibacterium untuk tumbuh. Kemudian pada bakteri pada biakan pertama, tumbuh koloni kecil atau pinpoint, entire, round, dan transparan, namun masih ditumbuhi dengan koloni lain yang berwarna putih atau belum seragam. Kemudian hasil dari replet keempat menunjukkan koloni seragam transparan seperti tes embun, bentuknya kecil atau pinpoint, kemudian tepinya entire, elevasi rise, bentuk sirkuler, dan permukaannya halus, di mana bentuk koloni tersebut sesuai dengan morfologi koloni Avibacterium paragallinarum menurut Blackall et al. Tahun 2005. Dan berikut adalah gambar dari morfologi koloni Avibacterium paragallinarum yang ditumbuhkan pada plat agar coklat menurut literatur, yaitu menurut Wahyuni tahun 2018. Berikut adalah hasil pengecatan gram isolat dari kalkun A55, di mana menunjukkan adanya bakteri berbentuk kokobasil berwarna merah atau disebut juga dengan bakteri gram negatif. Ada yang berupa sel tunggal maupun rantai pendek, di mana morfologi tersebut sesuai dengan morfologi sel Avibacterium paragallinarum menurut Saif et al. 2008 yang menyebutkan bahwa morfologinya berbentuk batang pendek atau kokobasil dengan panjang 1-3 mikrometer dan lebar 0,4-0,8 mikrometer. Dan pada literatur lain, yaitu Blackall et al. 2005 juga menyebutkan bahwa spesies bakteri yang termasuk dalam famili Pasteurinaceae memiliki karakteristik baik berupa sel tunggal ataupun membentuk rantai pendek tergantung dari fase pertumbuhan. Berikut adalah morfologi sel bakteri dalam famili Pasteurinaceae yang berbentuk kokobasil dan gram negatif. Kemudian, untuk uji motilitas pada isolat kalkun dengan nomor protokol A55 belum sempat dilakukan, di mana uji motilitas ini digunakan fungsinya untuk mendeteksi bakteri yang motil dengan menggunakan agar semisolid, yaitu dengan konsentrasi 0,4%, di mana pada bakteri yang motil dapat tumbuh hingga permukaan agar. Sedangkan pada bakteri yang non-motil hanya tumbuh di bekas tusukan fase saja. Avibacterium paragallinarum memiliki karakteristik
motilitas negatif. Kemudian untuk uji katalase menunjukkan tidak terbentuknya gelembung pada sampel isolat kalkun dengan nomor protokol A55 setelah bakteri digoreskan pada gelas objek yang sudah diteteskan dengan hidrogen peroksida. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri dari isolat kalkun dengan nomor protokol A55 adalah katalase negatif. Enzim katalase ini akan mengubah dari hidrogen peroksida menjadi hidrogen dan oksigen yang akan membentuk gelembung. Berikut adalah katalase positif dari gambar literatur, di mana menunjukkan adanya gelembung. Avibacterium paragalinarum memiliki karakteristik katalase negatif yang membedakannya dengan genus Avibacterium lain. Untuk uji oksidase, pada sampel isolat kalkun A55, kertas oksidase mengalami perubahan menjadi gelap karena adanya aktivitas enzim sitokrom C-oksidase. Hal tersebut menunjukkan bakteri dari isolat kalkun A55 adalah oksidase positif. Pada bakteri yang memiliki enzim sitokrom C-oksidase akan mengoksidasi dari tetametryl pepenylanediamin sehingga akan terjadi perubahan warna. Berikut adalah perubahan warna menjadi warna ungu pada uji oksidase menggunakan oksidase slide test. Berikut adalah hasil negatif dari gambar literatur. Kemudian, menurut Blackall et al., Avibacterium paragalinarum memiliki sifat oksidase positif. Selanjutnya adalah uji indol. Uji indol belum sempat dilakukan terhadap isolat kalkun dengan nomor protokol A55. Uji indol ini digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu memproduksi indol dengan menggunakan enzim triptopanase, di mana bakteri yang memiliki enzim tersebut akan menghidrolisa triptopan yang ada di dalam media menjadi piruvat, amonia, dan indol. Metilaminobenzaldehid atau DMABA yang terdapat reagen Kovac akan bereaksi dengan indol dan memproduksi komponen quinoidal yang akan membentuk cincin merah pada permukaan media. Indol positif ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna merah. Sedangkan indol negatif tidak mengalami perubahan. Avibacterium paragalinarum memiliki karakteristik indol negatif. Selanjutnya adalah uji MR. Isolat kalkun dengan nomor protokol A55 juga belum dilakukan uji Metiret. Uji Metiret berfungsi untuk mengidentifikasi bakteri yang memiliki kemampuan untuk berfermentasi max acid dari glukosa sehingga pH media akan menjadi turun. Methylred akan berwarna merah pada pH 4,4 dan berwarna kuning pada pH 6,2. Di mana pada methylred positif akan ditandai dengan perubahan warna menjadi merah, sedangkan negatif akan menjadi berwarna kuning. Pada Avibacterium paragalinarum memiliki karakteristik MR negatif. Selanjutnya adalah uji VP atau uji Voges-Proskauer, di mana uji tersebut belum sempat dilakukan pada sampel isolat kalkun dengan nomor protokol A55. Uji VP digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu memproduksi asetoin dari hasil degradasi glukosa menggunakan fermentasi 2,3 butanadiol, di mana penambahan reagen VP akan mengoksidasi asetoin menjadi diasetil yang kemudian akan bereaksi dengan guanidin dari pepton sehingga menjadi warna merah yang menandakan VP positif. Pada VP positif ditandai dengan perubahan warna merah. Avibacterium paragalinarum memiliki karakteristik VP negatif. Selanjutnya adalah uji sitrat. Uji sitrat juga belum sempat dilakukan. Uji sitrat fungsinya untuk mendeteksi bakteri yang memiliki enzim sitrat termiase, yakni bakteri yang menggunakan sitrat sebagai satu-satunya sumber karbon. Pada uji sitrat ini dapat menggunakan salah satu metode, yaitu metode Simon sitrat ataupun metode Koser. Pada metode Koser, adanya hasil positif ditunjukkan dengan kekeruhan. Sedangkan pada metode Simon sitrat terdapat indikator yang dinamakan Bromthymol blue, yang
akan berubah menjadi warna hijau pada pH 6,9 dan akan berubah menjadi biru pada pH 7,6. Karena bakteri yang mampu menggunakan sitrat akan mengubah amonium fosfat menjadi amonia dan amonium hidroksida, di mana akan menaikkan pH dari media. Pada Avibacterium paragalinarum memiliki karakteristik uji sitrat negatif. Selanjutnya, uji urease. Uji urease juga belum sempat dilakukan. Uji urease digunakan untuk mendiferensiasi bakteri yang mampu menghidrolisis urea. Hasil positif menandakan bakteri memiliki enzim urease yang dapat mengubah urea menjadi amonia sehingga indikator penoret akan mengubah warna media menjadi merah. Berikut adalah gambar dari literatur yang menunjukkan urease positif adalah pada gambar sebelah kiri, yaitu mengubah media menjadi berwarna merah. Sedangkan yang bagian tengah ini adalah sebelum dilakukan inokulasi bakteri. Dan pada bagian kanan ini merupakan urease negatif. Avibacterium paragalinarum memiliki karakteristik urease negatif. Selanjutnya, uji fermentasi karbohidrat. Uji fermentasi karbohidrat juga belum sempat dilakukan. Pada uji fermentasi karbohidrat digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat. Pada Avibacterium paragalinarum memiliki karakteristik tidak menghasilkan asam dari arabinosa, trehalosa, dan galaktosa, serta menghasilkan asam dari glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, dan manitol. Berikut adalah tabel hasil pemeriksaan isolat bakteri yang berasal dari kalkun A55. Hasil inokulasi pada PAC menunjukkan morfologi koloni pinpoint, transparan seperti tetes embun, dengan tepi entire, elevasi raised, bentuknya sirkuler, dan permukaannya halus. Hasil pengecatan gram menunjukkan bakteri gram negatif, berbentuk kokobasil, dan ada yang berupa sel tunggal, serta ada yang membentuk rantai pendek. Hasil katalase menunjukkan negatif dan oksidase menunjukkan positif. Namun, belum sempat dilakukan uji indol, MR, VP, sitrat, urease, dan fermentasi karbohidrat. Selanjutnya adalah pemeriksaan virus dengan tujuan untuk isolasi dan identifikasi virus Fowlpox. Sampel berasal dari kulit dan membran mukosa kalkun A55 yang terdapat noduli. Yang selanjutnya organ dibuat menjadi suspensi virus yang akan diinokulasikan pada telur ayam berembrio umur 9 hari pada bagian membran Coriolantois. Kemudian setelah inkubasi ditemukan adanya perubahan pada membran Coriolantois, yaitu adanya nodul berwarna putih atau disebut juga dengan lesi POC, dan ditemukan juga adanya penebalan, di mana perubahan tersebut sesuai dengan perubahan virus Fowlpox pada membran Coriolantois menurut Zavalerta. Berikut adalah gambar menurut literatur yang menunjukkan adanya lesi POC pada membran Coriolantois. Kemudian, untuk pemeriksaan membran Coriolantois yang menunjukkan adanya lesi POC belum dilakukan pada kalkun A55, dan berikut adalah gambar menurut literatur, yaitu ditunjukkan adanya hiperplasia dan hipertrofi dari sel epitelium, dan ditemukan juga adanya benda inkusi intrasitoplasmik eosinofilik atau Bollinger Bodies pada CAM yang diinfeksi dengan virus Fowlpox. Selanjutnya, untuk uji agar-gel immunodiffusion juga belum dilakukan pada kalkun A55, di mana uji tersebut adalah dengan mereaksikan antara antigen dengan antibodi dengan konsentrasi yang harus seimbang, sehingga memunculkan pola presipitat. Dan pola presipitat yang mungkin terbentuk yaitu pola identity, pola non-identity, dan pola partial identity, di mana pada pola identity memasukkan dua antigen yang sama pada seumuran perifer yang berbeda. Kemudian dimasukkan juga antibodi homolog pada bagian seumuran tengah. Kemudian untuk setelah diinkubasi akan muncul garis presipitat yang akan berfusi pada bagian ujungnya. Selanjutnya, untuk pola non-identity
dimasukkan dua antigen yang tidak saling berhubungan pada bagian sumuran perifer. Kemudian untuk bagian sumuran tengah dimasukkan antibodi yang mengandung kedua antigen tersebut. Setelah diinkubasikan akan menunjukkan adanya garis spesifitat yang bersilangan. Selanjutnya, untuk partial identity, memasukkan antigen homolog serta antigen cross-reaksi pada sumuran perifer, kemudian memasukkan antibodi pada sumuran bagian tengah, dan setelah diinkubasikan akan menunjukkan garis spesifitat yang seperti huruf Y. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan koloni, morfologi sel, katalase, dan oksidase isolat bakteri dari Kalkun A55 memiliki karakteristik yang indikasi terhadap Avibacterium paragalinarum, namun harus dilanjutkan uji biokemis lainnya. Berdasarkan hasil panen telur ayam berembrio, bentuk makroskopis membran chorioallantois dari organ kulit dan membran mukosa Kalkun A55 indikasi ke arah virus pox. Namun, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan pemeriksaan membran chorioallantois secara mikroskopis dan uji agar-gel immunodiffusion. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan parasitologi. Berikut adalah hasil pemeriksaan parasitologi. Pemeriksaan parasit yang dilakukan meliputi pemeriksaan ektoparasit, pemeriksaan feses, pemeriksaan ingesta, dan pemeriksaan apus darah. Untuk pemeriksaan ektoparasit, ditemukan adanya Leperscaponis, Phenacanthus ramineus, dan Chelopsites meleagridis. Kemudian, untuk pemeriksaan feses dilakukan dengan metode natif, yaitu ditemukan adanya telur Ascaridia gali, dan untuk metode sentrifuge negatif. Kemudian untuk metode secara kuantitatif, yaitu dengan McMaster, ditemukan adanya 1.300 telur Ascaridia gali per gram feses. Selanjutnya, untuk pemeriksaan ingesta, pada duodenum, jejunum, dan ileum ditemukan adanya cacing Ascaridia gali. Kemudian untuk pemeriksaan apus darah negatif. Berikut adalah hasil pemeriksaan ektoparasit. Yang pertama ada Leperscaponis yang ditemukan pada bagian bulu sayap daerah ventral. Ini secara makroskopis ditunjukkan dengan kutu berwarna keabu-abuan dan bentuk yang panjang dan ramping. Serta secara mikroskopis, Leperscaponis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah kaput, toraks, dan abdomen. Di mana pada bagian kaputnya tampak memanjang, serta bagian depannya membulat. Dan pada bagian lateral terdapat antena dibagi menjadi beberapa segmen, di mana pada bagian segmen pertamanya lebih besar daripada segmen lainnya. Serta pada bagian abdomennya memanjang dan ramping. Karakter sesuai dengan morfologi dari Leperscaponis menurut literatur. Dan adanya segmen yang lebih besar tersebut merupakan karakter seksually dimorphic yang membedakan Leperscaponis jantan dengan betina, di mana pada Leperscaponis jantan segmen pertamanya lebih besar. Selanjutnya juga ditemukan kutu Phenacanthus ramineus pada daerah tubuh, yakni dengan bentuk yang besar dan berwarna kuning, dan secara mikroskopis ditunjukkan daerah kaputnya yang lebih lebar daripada bagian protoraks, serta pada bagian daerah frontal membentuk parabola, dan bagian abdomennya tampak oval, serta pada bagian segmen terakhirnya membulat, di mana karakter tersebut sesuai dengan Phenacanthus ramineus menurut literatur. Dan berikut adalah gambar menurut literatur, yakni pada bagian kiri adalah Phenacanthus ramineus betina dan bagian kanan merupakan Phenacanthus ramineus jantan. Selanjutnya juga ditemukan kutu Chelopsites meleagridis pada daerah tubuh, ini bagian punggung dan dada dari Kalkun A55 yang secara mikroskopis tampak kepalanya besar dan lebih lebar daripada bagian protoraks. Dan pada daerah lateralnya terdapat antena yang segmen pertama dengan segmen lainnya sama besarnya, di mana antena tersebut bersifat sexually dimorphic. Dan pada daerah posterior kepala terdapat seta yang panjang.
Morfologi tersebut sesuai dengan morfologi Chalopsites menurut literatur, dan berikut adalah gambar Chalopsites meleagridis menurut literatur, yaitu pada bagian kiri adalah Chalopsites meleagridis jantan, dan bagian kanan adalah Chalopsites meleagridis betina. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan feses, di mana ditemukan adanya telur berbentuk oval dengan ukuran panjang 75,92 mikrometer dan pada lebarnya 57,81 mikrometer, serta telur embrio tersebut dibagi menjadi 3 lapisan, lapisan dalam, tengah, dan luar. Kemudian, menurut literatur, morfologi tersebut merupakan morfologi telur cacing Ascaridia gali. Yang 3 lapisan tersebut adalah membran vitellin, di bagian tengah lapisan cangkang persisten, dan pada bagian luar adalah lapisan albuminosa. Dan berikut adalah gambar dari telur cacing Ascaridia gali menurut literatur. Kemudian, pada pemeriksaan ingesta dari intestinum, ditemukan adanya cacing dengan morfologi secara makroskopis tebal, besar, berwarna putih kekuningan, dan semi-transparan. Serta secara mikroskopis pada bagian ujung anterior teramati adanya 3 lobus bibir yang menonjol, serta tampak adanya esofagus. Serta pada bagian ujung posterior teramati adanya anus tanpa spikulum, di mana morfologi tersebut sesuai dengan morfologi dari Ascaridia gali menurut literatur. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan parasitologi, kalkun dengan nomor protokol A55 terinvestasi Leporus caponis, Menacanthus ramineus, Chalopsites meleagridis, dan Ascaridia gali. Selanjutnya adalah pemeriksaan patologi klinik. Berikut adalah hasil pemeriksaan hematologi rutin dari kalkun dengan nomor protokol A55, yaitu total eritrosit normal, hemoglobin normal, PCV, MCV, MCH, MCHC normal, TPP dan fibrinogen normal, leukosit total meningkat, heterofil meningkat, eosinofil meningkat, basofil normal, monosit meningkat, dan limfosit normal. Sehingga kalkun dengan nomor protokol A55 mengalami leukositosis yang disertai dengan adanya heterofilia, eosinofilia, dan monositosis. Leukositosis yang disertai dengan heterofilia pada literatur menyebutkan bahwa hal itu disebabkan karena adanya keradangan oleh infeksi bakteri, sehingga dapat dihubungkan dengan adanya indikasi infeksi dari Avibacterium paragalinarum pada kalkun dengan nomor protokol A55. Berdasarkan Campbell 2015, heterofil memiliki granula yang bersifat bakterisidal, yaitu berfungsi dalam proses fagositosis bakteri. Selain itu juga ditemukan adanya beberapa heterofil muda atau heterofil band, di mana menurut Salasia dan Haryono, adanya heterofil band dengan jumlah yang sama dengan heterofil dewasa ataupun jumlahnya melebihi dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan jaringan akan heterofil, sehingga pada sirkulasi darah jumlah dari heterofil band itu akan meningkat. Kemudian adanya monositosis pada kalkun dengan nomor protokol A55 dapat dikaitkan dengan inflamasi akut ataupun kronis yang disebabkan karena adanya indikasi infeksi dari Avibacterium paragalinarum, virus smallpox, maupun adanya investasi dari Ascaridia gali. Hal tersebut sesuai dengan Cowell tahun 2004 yang mengatakan bahwa monositosis dapat berkaitan dengan adanya keradangan akibat agen infeksi seperti bakteri, virus, parasit, dan fungi. Kemudian pada literatur lain yaitu menurut Donnelly dan Meyer tahun 2013 yang mengatakan bahwa monositosis dapat berkaitan juga dengan adanya kerusakan pada jaringan. Monosit akan masuk ke jaringan dan kemudian menjadi makrofag yang tugasnya adalah untuk mengawasi dan mengangkat sel mati serta debris
yang selanjutnya diikuti dengan adanya perbaikan jaringan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya perubahan berupa lesi maupun nekrosis pada kalkun dengan nomor protokol A55. Selanjutnya, pada eosinofilia yang terjadi pada kalkun A55 dapat dikaitkan dengan ditemukannya ektoparasit seperti Leparoscaponis, Menacanthus ramineus, dan Chalopsites meleagridis, serta adanya investasi Ascaridia gali. Berdasarkan Salasia dan Haryono tahun 2010, eosinofil akan meningkat pada peristiwa hipersensitivitas, yaitu kasus alergik dan reaksi anafilasis karena parasit. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan hematologi, diketahui bahwa kalkun dengan nomor protokol A55 mengalami leukositosis, heterofilia, monositosis, dan eosinofilia. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorik di laboratorium patologi, parasitologi, patologi klinik, dan mikrobiologi, ayam kalkun dengan nomor protokol A55 diduga indikasi terinfeksi Avibacterium paragalinarum dan indikasi terinfeksi virus Pox, serta terinvestasi ektoparasit berupa Leparoscaponis, Menacanthus ramineus, Chalopsites meleagridis, dan endoparasit berupa Ascaridia gali. Kemudian, saran yang diberikan adalah sebaiknya perlu dilakukan perbaikan manajemen kesehatan kandang serta biosecurity yang ketat sehingga dapat meminimalisir adanya penyakit pada peternakan. Manajemen kesehatan yang dapat dilakukan berupa vaksinasi, pemberian obat cacing, dan pemberian insektisida yang sesuai, serta memisahkan kandang hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Berikut adalah patogenesis dari kalkun dengan nomor protokol A55, yaitu timbulnya penyakit dapat disebabkan oleh predisposisi seperti sanitasi dan manajemen kandang yang kurang baik, kandang yang terbuka, hewan yang sakit yang dipisahkan dari hewan yang sehat, dan tidak dilakukannya vaksinasi dan pemberian obat cacing. Serta pada ayam kalkun A55 juga ditemukan adanya suspek indikasi infeksi serta pada ayam kalkun dengan nomor protokol A55 juga terindikasi adanya infeksi Avibacterium paragalinarum dan virus smallpox, serta terinvestasi Leparoscaponis, Menacanthus ramineus, Chalopsites meleagridis, dan Ascaridia gali, sehingga dapat menimbulkan perubahan pada organ palpebra, yaitu adanya eksudat seromukoid, yang secara mikroskopis ditunjukkan dengan adanya parakeratosis, degenerasi vakuolar, infiltrasi sel radang, mononuklear, dan polimorfonuklear. Kemudian, pada bagian kulit dan mulut juga menimbulkan adanya perubahan makroskopis berupa nodul kuning keabuan dan nekrosis, serta secara mikroskopis ditunjukkan dengan adanya infiltrasi sel mononuklear dan heterofil, hemoragi, serta nekrosis kaseosa dengan infiltrasi sel radang, polimorfonuklear, dan mononuklear. Kemudian untuk bagian sinus ditemukan adanya eksudat kaseos yang secara mikroskopis ditandai dengan adanya penebalan pada dinding mukosa disertai dengan infiltrasi sel inflamatori dan ditemukannya juga adanya eksudat yang berisi debris serta infiltrasi sel radang pada lumen. Kemudian pada bagian trakea ditemukan adanya eksudat serus yang secara mikroskopis ditunjukkan dengan ada hiperplasia epitel dan glandula mukosa. Serta pada intestinum terlihat adanya hiperemi mukosa dan ditemukan Ascaridia gali baik pada jejunum, duodenum maupun ileum. Serta secara mikroskopis terlihat adanya potongan Ascaridia gali dan infiltrasi polimorfonuklear dan mononuklear pada mukosa intestinum. Kemudian perubahan dari organ-organ tersebut menyebabkan adanya leukositosis yang disertai dengan heterofilia, eosinofilia, dan monositosis. Kemudian timbul gejala klinis pada kalkun A55 seperti lemas, tidak nafsu makan, daerah fasialnya membengkak, matanya menutup, kalkun kurus, terdapat krustak kelabu di fasial, serta mulut yang terdapat nekrosis dan nodul bersifat foki. Sekian presentasi kasus mandi dari saya. Atas perhatian Ibu dan Bapak dosen penguji serta teman-teman, saya ucapkan terima kasih.